akhirnya sadar diri. Wasit asal Cina langsung minta maaf ke Indonesia usai bertindak semena-mena di laga timnas Indonesia versus Uzbekistan. Pada Piala Asia U23 yang baru saja berlalu, kontroversi besar muncul ketika wasit membuat keputusan kontroversial yang merugikan tim Indonesia. Keputusan ini menyulut kemarahan dan kekecewaan dari para penggemar sepak bola di Indonesia. Pada pertandingan tersebut, keputusan wasit yang disorot adalah Shen Yinhao asal Cina. Momen tak terlupakan adalah saat Ferrari mencetak gol hasil muntahan di area penalti Uzbekistan. Namun gol tersebut dianulir karena dianggap menyentuh Ramadan Sananta yang terjebak offside. Hal ini menimbulkan kontroversi dan menuai banyak pertanyaan. Keputusan wasit kedua yang disorot adalah penggunaan VAR Video Assistant Referee dalam sebuah kejadian yang memengaruhi hasil pertandingan secara signifikan. Meskipun teknologi VAR dimaksudkan untuk meminimalkan kesalahan wasit, dalam kasus ini, keputusan yang diambil justru menimbulkan kontroversi lebih lanjut. Setelah kontroversi tersebut mencuat, wasit yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut kemudian meminta maaf kepada tim Indonesia dan para penggemar atas kesalahan yang terjadi. Permintaan maaf ini dianggap sebagai langkah yang penting dalam memulihkan kepercayaan dan keadilan dalam sepak bola. Saya menjalankan tugas dengan berusaha bersikap adil. Saya juga menerima laporan dari petugas VAR terlebih dahulu untuk membuat keputusan. Jadi misal ada keputusan yang tidak bisa diterima, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya terutama kepada fans Indonesia, kata Shen Yinhao saat diwawancara usai laga. Timnas Indonesia U23 harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-82 setelah kapten tim Rizky Ridho mendapatkan kartu merah melawan Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Timnas Indonesia U23 tertinggal 0-1 pada menit ke-68 lewat gol penyerang Uzbekistan Husain Nurchaf melalui tembakan kaki kiri usai meneruskan assist Muhammad Qodir Hamraliev lewat umpan silang. Menit ke-78 penyelamatan emas dilakukan Muhammad Ferrari saat berhasil membuang bola keluar dalam situasi Uzbekistan mendapatkan peluang emas di depan gawang Indonesia. Pada menit ke-82 bek timnas Indonesia U23 Rizky Ridho mendapatkan kartu merah karena dinilai melakukan pelanggaran ketika membuang bola karena kakinya melayang ke area vital di antara kedua paha pemain Uzbekistan Jasurbek Jalidinov. Wasit Shen Yinhao mengecek VAR untuk memutuskan kartu merah untuk Rizky Ridho pada menit ke-82. Dalam pertandingan ini, 3 perubahan pemain dilakukan pelatih Shin Tae-yong dalam starter melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 dibandingkan dengan laga sebelumnya melawan Korea Selatan yaitu Ramadan Sananta, Muhammad Ferrari, dan Fajar Faturrahman menjadi starter dalam pertandingan ini. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi optimistis tim nasional Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024 meskipun kalah 0-2 melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 di Doha, Qatar, Senin. Kita harus optimistis bahwa kita lolos di Olimpiade, kata Budi Ari usai nonton bareng laga semifinal Piala Asia Indonesia melawan Uzbekistan bersama Presiden Joko Widodo. Budi Ari mengatakan pemain timnas sudah memberikan yang performa terbaik dalam laga kontra Uzbekistan, hanya saja Indonesia harus kalah dari lawan. Saat ditanya respons Presiden atas laga tersebut, Budi mengatakan bahwa seluruh bangsa pasti sedih menyaksikan kekalahan itu. Namun dia menekankan harapan lolos ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka. Ya pasti semua dari kita sedih lah, tapi kan kita harus optimistis bahwa kita lolos Olimpiade, ujarnya. Sementara itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemain timnas Indonesia tetap membanggakan meskipun, kata Zulkifli, pemain Uzbekistan harus diakui lebih unggul di lapangan.